Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau masak sayur asam ya, teman-teman. Di sini tadi sayur asamnya saya beli 2 bungkus, kemudian saya tambahkan 1 biji jagung ya, teman-teman. Di sini udah saya bersihkan. Tadi ini ada isinya di dalamnya, yaitu ada melinjo. Nah, terus di sini ada kacang panjang. Terus ada asamnya ini udah di dalam bungkusan sayur asamnya ya, teman-teman. Terus ini ada nangka, ada jagung, ini jagungnya yang di dalam bungkusannya juga. Terus ada pepaya muda, ada labu siam, ada daun melinjonya juga. Nah, tapi di sini saya tambahkan 1 buah jagung ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman udah saya potongin juga jagung yang tadi. Nah, kemudian saya akan cuci, mungkin saya akan pisahkan antara yang masuk duluan nanti direbus sama yang belakangan ya, teman-teman. Nah, sekarang saya cuci dulu ya, teman-teman ya. Untuk bumbu yang akan diulek ya, teman-teman, nah saya pakai ada bawang merah ya, teman-teman. Terus saya ada pakai 1 bungkus terasi yang bungkusannya kecil. Nah, terus ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, ada 4 biji kemiri yang udah disangrai, terus ada cabai rawit, ada cabai keritingnya 3, ada cabai rawitnya 2. Ini nanti yang saya akan ulek ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini saya akan geprek aja. Terus di sini juga ada tambahan 3 daun salam. Terus ada gula merah. Terus nanti kalau kita kurang asam, kita akan tambahkan asamnya gitu, separuh atau semua gitu. Nanti kita akan rasain aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau gitu saya akan ulek dulu bumbu ini. Yuk, saya akan ulek dulu ya bumbunya ya, teman-teman. Ini saya akan ulek cabenya dulu. Saya akan dekatkan cabenya dulu yang saya ulek. Nah, di sini nanti bumbunya nggak usah terlalu halus gitu ya, teman-teman ya. Cabai keritingnya, terus di sini cabai rawitnya ini supaya ada rasa pedasnya sedikit ya, teman-teman. Nah, udah cabai rawitnya, kemudian kemirinya juga saya kepuk dulu gitu. Nah, sudah dikepuk gitu baru saya akan ulek. Nah, kalau untuk kemirinya ini usahakan sampai halus gitu ya, teman-teman ya, karena biar enak gitu ya, teman-teman ya. Lanjut untuk bawangnya, saya akan gini-gini aja, nggak usah terlalu halus juga ya, teman-teman. Nah, ini sedikit lagi sudah selesai ya, teman-teman. Saya nggak akan halus-halus, cuman saya agak kasar-kasar gitu ya, teman-teman ya. Nanti ini bumbunya saya akan rebus dulu. Oke, ini udah siap. Kemudian saya akan nyalakan kompornya ya, teman-teman ya. Saya akan nyalakan kompornya, tunggu airnya sampai mendidih dulu ya, teman-teman. Nah, ini setelah airnya mendidih, teman-teman, saya akan masukkan bumbu yang saya ulek tadi ya, teman-teman ya. Ini bumbu yang saya ulek tadi. Ini airnya 1,5 liter ya, teman-teman ya. Nah, terus saya masukkan daun salam. Terus saya masukkan lagi untuk lengkuas. Terus saya masukkan lagi ini asam yang ada di dalam bungkusannya sayurnya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya akan tutup dulu sampai asamnya empuk. Terus kemudian saya akan ambil biji asamnya. Kemudian saya akan tambahkan asam yang tadi ya, teman-teman ya. Takutnya nanti kurang asam, saya akan tambahkan setengah aja dulu. Saya akan rebus nanti barengan sama jagung.
jagungnya akan masukkan ya teman-teman. Jagungnya saya akan masukkan. Untuk asamnya nanti saya akan ambil, saya akan buang bijinya ya teman-teman. Saya akan masukkan nangkanya juga. Ini nangka yang udah di dalam bungkusannya ya teman-teman, sama ini kacang linjonya. Saya akan rebus sampai benar-benar empuk. Kemudian saya akan tutup ya teman-teman. Ini teman-teman, ini udah lumayan lama ya teman-teman ya. Saya akan cek dulu. Saya akan cek dulu asamnya udah empuk belum. Kalau misalnya sudah empuk, saya akan angkat. Terus kita becek-becek gitu ya teman-teman ya, biar rasa asamnya itu dia keluar. Terus kalau sudah dibecek-becek begini, kita masukkan lagi airnya. Nah baru ini ampasnya kita buang ya teman-teman ya. Kita buang dulu ampasnya. Nah untuk selanjutnya saya akan masukkan labu siam sama pepaya mudanya ya teman-teman. Nah ini nanti labu siamnya sama pepaya mudanya ini kita tunggu sampai dia matang juga. Kita tunggu sampai mendidih, terus nunggu labu siamnya sama pepaya mudanya matang ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu sampai dia mendidih gitu ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, di sini saya akan ambil labunya, dia udah empuk atau belum. Ini sebentar lagi ya teman-teman ya, karena masih ada tekstur agak kerasnya sedikit. Nah ini biarkan mendidih dulu, sekali lagi mendidih, baru kita masukkan daun hijaunya ya teman-teman ya. Ini saya akan ambil lagi ya teman-teman ya, saya akan cobain labunya udah belum. Ini sudah ya teman-teman ya. Nah kalau ini sudah, saya akan masukkan gula merah ya teman-teman. Gula merah 1 biji ya teman-teman ya. Nah ini dia gula merahnya ya teman-teman, saya akan masukkan. Boleh nanti kalau sudah mendidih, terus kita cobain dulu. Kalau kita kurang rasa, kita boleh tambahkan yang lain ya teman-teman ya. Ini biarkan gula merahnya larut dulu ya teman-teman. Nah ini gula merahnya sudah larut ya teman-teman. Ini warna kuahnya sudah memerah. Nah kemudian saya akan masukkan daun melinjonya sama kacang panjangnya ya teman-teman ya. Ini daun melinjonya ini sama kacang panjangnya ini belakangan ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman mau masak, kalau saya ini kan pakai pancinya yang press, yang pas gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh pakai panci yang sedang aja supaya dia mengaduknya gampang ya teman-teman ya.
Nah ini kacang panjangnya sudah masuk, daun melinjonya sudah masuk. Terus kita cobain dulu, kita icip dulu rasa. Kalau misalnya teman-teman kurang garam atau misalnya kurang manis, boleh tambahkan ya teman-teman ya. Ini saya akan tambahkan gula pasir aja ya teman-teman. Gula pasir setengah sendok makan atau 1 sendok teh ya teman-teman ya. Nah ini saya akan tambahkan gula pasirnya ya teman-teman, 1 sendok teh ya teman-teman. Nah nggak ada tambahan bumbu lain karena tadi bumbunya sudah diulek ya teman-teman. Kemudian saya akan aduk lagi supaya si bumbu ini larut ya teman-teman ya. Kalau sudah merata, kalau masih penasaran kita cobain lagi kuahnya. Ini enak ya teman-teman, ini seger banget ya. Ini sudah cukup ya teman-teman. Nah ini sudah matang juga. Kemudian saya akan matikan kompornya. Nah sayur asam pun siap untuk disajikan ya teman-teman. Saya akan matikan kompornya dulu. Oke, lanjut untuk penyajiannya ya teman-teman. Penyajiannya seperti biasa aja ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam mangkuk ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau pedas, boleh ditambahkan cabenya ya teman-teman ya. Nah ini sayur asam pun siap untuk disajikan ya teman-teman. Jika video saya bermanfaat, jika video saya teman-teman suka, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Ini kuahnya seger banget ya teman-teman ya. Makannya jangan lupa pakai ikan asin ya teman-teman ya, pakai ikan asin, pakai sambal mentah gitu ya teman-teman, atau sambal terasi gitu ya. Pasti cocok banget, enak banget pokoknya. Oke, sudah siap teman-teman. Nah ini dia sayurnya. Ini mantap dan mantul ya teman-teman. Silahkan dicoba resep dari saya. Dan sekian dulu untuk video dari saya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mensupport selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.